Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Wibertianadi, mahasiswa kedokteran UGM tahun ketiga, dan pada kesempatan kali ini, aku akan sharing ke kalian cara aku membuat New Resolution versi aku. Nah, sebenarnya kenapa aku membuat ini? Karena aku melihat banyak sekali problem di New Resolution orang-orang kalau biasanya mereka itu nggak bisa sustain sampai akhir tahun. Dan aku juga melihat sendiri banyak yang karena alasannya terlalu sibuk, banyak yang kadang nggak melihat, kadang lupa tentang New Resolution mereka, dan juga kadang ada yang nggak menulis New Resolution mereka sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngajak kalian untuk ngerjain bareng New Resolution versi kalian sendiri dengan bantuan link Google Docs yang udah ada saya siapkan di deskripsi. Kalian bisa make a copy dan kalian bisa follow along aku untuk ngerjain itu. Oke, dan gak usah berlama-lama lagi, let's get started. Oke, jadi pengerjaan resolusi ini itu akan aku berbasis pada suatu framework. Nah, frameworknya itu adalah GPS. Apa itu? Jadi G itu goals, P itu plan, dan S itu adalah system. Nah, ini aku kutip dari YouTuber luar negeri yang bernama Ali Abdal. Dia mengajari tentang this GPS method yang dia baru populerkan beberapa hari yang lalu sebenarnya. Dan ini sangat cocok untuk kalian bisa membuat New Resolution versi kalian sendiri. Oke, karena tadi kita bahas yang pertama itu adalah goals dan frameworknya harus berurutan. Jadi goals seperti biasa itu kalian bisa mulai dari yearly goals terlebih dahulu yang udah kalian sering buat juga. Jadi kalian di akhir 2026 itu yang kalian achieve mau apa gitu. Nah, contohnya di sini aku udah membagi yearly goals aku menjadi dua bagian. Yang pertama tentang body, yang kedua tentang mind. Nah, yang main itu nanti contohnya bisa seperti menang Olimpiade kedokteran, aku mau belajar Mandarin, dan untuk yang fisik bisa aku mau lari maraton dan sebagainya. Dan di sini aku membahas yang lebih detail tentang salah satu goals aku, yaitu yang menang Olimpiade kedokteran. Tapi menurut Locke and Latham, mereka merupakan pionir dari konsep goal setting ini. Mereka menyebutkan bahwa goal itu harus difficult and specific atau harus sulit dan juga spesifik. Dan menang Olimpiade kedokteran itu bukan spesifik. Kita nggak tahu mau menang di yang mana. Gitu. Jadi kita harus benar-benar menuliskan. Contohnya adalah meraih top 3 di Olimpiade kedokteran yang bernama Indonesian Medical Olympiad, cabang kardiorespiratory. Contohnya begitu. Oke. Nah, sebenarnya ini masih di goals. Tadi udah yearly goals dan sekarang kita berpindah ke namanya quarterly goals. Nah, kita bagi goalsnya jadi 4 bagian. Ada dari Q1 sampai Q4. Karena menurut buku The 12 Week Year, goals akan lebih mudah dicapai kalau kita bagi menjadi 4 quarter. Gitu. Nah, itu membuat goalsnya terasa lebih dekat dibanding kita membuatnya 1 tahun. Jadi udah ada deadline-nya. Misalnya kita membuat goals menang Olimpiade kedokteran atau meraih top 3 di Indonesia Medical Olympiad. Nah, kita harus bisa membuat dari Q1 itu sebenarnya goalsnya apa. Misalnya goalsnya di Q1 itu adalah aku harus menyelesaikan semua penyakit gitu dan membuatnya di dalam Anki, integrasikan ke dalam Anki. By the way, Anki adalah suatu aplikasi flashcard untuk membantu kita belajar, untuk membantu kita active recalling. Nah, baru kita bisa masukkan juga yang Q2. Q2 aku udah harus mereview seluruh guideline penyakit dan juga membaca basics yang aku belum cover di Q1. Misalnya gitu. Dan misalnya nih, waktu Q1 kita nggak menyelesaikan goals kita. Berarti kita juga ada sense of urgency untuk menyelesaikan di Q2. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita semuanya dihantam di akhir tahun, maka itu kemungkinan besar kita akan nggak mencapai goals kita. Oke, selesai dari goals, sekarang kita masuk ke plan. Plan itu sebenarnya definisinya adalah cara kita untuk mencapai goals itu. Nah, sekarang kita berangkat dulu dari quarterly goals yang udah kita buat tadi. Nah, quarterly goals aku adalah aku ingin menyelesaikan 64 penyakit dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, sebenarnya kita kan, karena kita tadi omonginnya 12 minggu, jadi aku pengen kalian untuk buat plan-nya bagaimana kalian bisa menyelesaikan 64 penyakit itu dalam kurun waktu 3 bulan atau 12 minggu. Nah, kalau dari aku gampang aja, simple, nggak ribet. Aku bagi aja 64 dibagi 12. Jadi, setiap minggu aku minimal menghabiskan 5-6 penyakit. Oke, gitu.
Nah, cara aku menyelesaikannya itu misalnya aku harus detailkan juga di deskripsinya. Ini aku akan tunjukin kalian progress tracker-nya. Ini bisa kalian pakai untuk membantu kalian menyelesaikan plan kalian. Nah, progress tracker ini nanti aku juga harus tuliskan deskripsinya. Misalnya untuk nyelesain penyakit itu apa aja sih? Misalnya aku harus baca dulu dari Harrison, buku Internal Medicine bagi sejuta umat. Setelah itu baru aku akan ke misalnya ke buku basic. Kalau misalnya aku masih ada pertanyaan, baru aku terakhir masukkan ke dalam flashcard application yang bernama Anki. Nah, contohnya begitu. Itu plan aku. Jadi setiap minggu aku harus menyelesaikan 5-6 penyakit. Nah, dengan aku menyelesaikan itu aku berharapnya ya aku bisa selesai semuanya. Bisa menang, bisa gini. Nah, sebenarnya kita nggak cuma boleh berpikir seperti itu. Menurut seorang psikologis bernama Gabriel Oettingen, dia bilang kita harus menggunakan suatu metode yang namanya WOOP. Tadi wish and outcome itu udah kita lakukan. Kita wish kita menyelesaikan ini, kita outcome-nya kita bisa menyelesaikan penyakit dan menang lombanya gitu. Sebenarnya nggak cuman itu. Kita harus ada OP belakang ini, obstacle dan juga plan-nya. Kita harus mikirin obstacle apa yang kira-kira akan muncul saat kita belajar 5-6 penyakit per minggunya. Oke, karena aku adalah seorang asisten anatomi juga, aku harus mengajar anak, aku juga harus ada bimbingan skripsi. Mungkin aja aku saat mau belajar ini, itu aku udah kecapean. Aku udah nggak bisa belajar lagi, udah brain capacity-ku udah mentok, aku udah harus tidur. Nah, jadi plan aku nantinya adalah aku harusnya belajar dulu di pagi hari, mungkin aku harus bangun 4.30 di pagi hari untuk bisa belajar minimal 1 jam di pagi hari untuk bisa menyicil 5-6 penyakit per minggunya. Nah, itu adalah plan aku. Oke, kita selesai dari plan dan last but not least kita harus bahas tentang sistem. Nah, jadi sistem itu adalah suatu cara bagaimana kalian bisa menjalankan plan kalian di kehidupan sehari-hari. Jadi seberapa detail pun kalian menyusun plan kalian, kalau nggak ada sistem yang menjalankan eksekusinya, it will stay the same. Oke, jadi aku akan ngasih rekomendasi beberapa sistem yang kalian bisa ikuti agar kalian bisa menjalankan plan kalian dengan baik. Oke, pertama dari sistem itu adalah progress tracking. Jadi menurut Locke and Latham, seberapa sering kalian track progress kalian itu seberapa kalian mendekati goals kalian. Jadi konsepnya begini. Contohnya aku ingin menyelesaikan 64 penyakit dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, berarti pada week 1 aku harus menyelesaikan 6 penyakit. Nah, gini. Kalau kalian nge-track, misalnya aku cuma menyelesaikan 4 dari 6 penyakit yang seharusnya aku selesaikan. Oke, berarti aku baru nyelesain 66%. So, aku pasti mikir, ada sense of urgency, aku di minggu depan, aku harus bisa menyelesaikan 8 penyakit di minggu depannya untuk bisa menutupi di week pertama aku itu aku nggak menyelesaikan semua. Misalnya gitu, ada sense of urgency-nya kalau aku track semua itu. Nah, pertama adalah tracking. Nanti aku akan kasih kalian juga mungkin visualisasinya, trackingnya seperti apa. Dan kedua adalah habits. Nah, jadi habits ini untuk mengikat semua plan tadi menjadi eksekusi harian yang bersifat daily. Ya, aku kembali pada buku ini. Nah, buku yang berjudul Atomic Habits by James Clear. Ini dia mengenalkan konsep yang namanya Identity Based Habits. Dan intinya adalah, ini aku tunjukin kalian habit tracker aku. Jadi checklist ini, kalau kalian semakin banyak tercentang, contohnya ini aku banyak banget yang tercentang di bagian gym dan juga lari. Kalau ini semua yang tercentang, maka identity aku akan semakin mendekati menjadi seorang pelari atau seseorang yang atletis. Nah, oke. Dan aku udah punya satu rules yang aku ambil langsung dari bukunya si James Clear ini, bahwa never miss twice. Jadi habit kalian tuh checklist ini gak boleh sampai kosong 2 hari berturut. Karena itu haram hukumnya. Jadi kalian kalau misalnya ada kosong 2 hari berturut, itu nanti akan membuat kalian nge-trick otak kalian balik untuk tidak melakukan habit itu lagi. Jadi konsep terakhir atau sistem terakhir yang aku ingin jelaskan adalah sebenarnya cukup simple. Mungkin kalian terdengar sepele, sebenarnya apa yang kalian lakukan sebelum kalian tidur. Dan ini sebenarnya aku kutip dari suatu jurnal oleh Chun Hwa-tang. Dia mengenalkan suatu konsep yang namanya ego depletion. Jadi ego depletion ini artinya adalah setiap tekad orang itu punya batasnya. Jadi our brain capacity ini itu ada batasnya.
Jadi kita diharapkan untuk tidak berpikir, tidak memutuskan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak ada efeknya terlalu banyak di hidup kita. Jadi aku nyaranin kalian untuk bisa membuat suatu Google Calendar di malam hari tentang sebenarnya besoknya itu kalian ingin melakukan apa. Misalnya aku kasih contoh, ini night routine aku besoknya akan lari easy run 5 kilo di jam 6 sampai jam 7, aku ada review incoming and past lecture, aku ada belajar lecture, ada kelas ini, ada kelas itu, sampai aku malam kerjain skripsi dari jam 5 sampai jam 9. Nah, itu adalah hari aku. Nah, sebenarnya ya ini bisa kalian detailkan lagi, ini mungkin belum cukup detail, ini masih sangat general. Misalnya kerjaan skripsinya mau sampai bab berapa dan lain sebagainya, itu bisa kalian detailkan. Oke, itu sebenarnya sangat membantu sebenarnya untuk kalian di next day, kalian bangun, kalian tuh udah nggak usah mikir, kalian udah nggak mikir mau ngapain, tapi kan langsung bisa bergerak. Oke, aku bangun, aku beresin tempat tidur, oke, aku langsung buka bukunya, aku langsung belajar di bab ini selama 1 jam. Udah, it's done, gitu. Oke, jadi aku harap itu membantu, dan sekarang New Year Resolution kita sudah selesai, dan aku berharap kalian juga bisa ngerjain PR kalian sendiri, kalian harus bisa nulis goals kalian, karena kalau kalian nggak nulis goals kalian, plan kalian, itu juga cuma jadi angan-angan kalian. Nah, aku harap dengan aku buat video ini itu bisa bermanfaat buat kalian semua. I hope New Year Resolution kalian bisa tercapai semua. Dan ya, thank you for watching. Jangan lengah, ini buat permulaan. Let's get to work.